Kenapa sampai segitu panjangnya adabnya makan ini? Karena makan itu bagian salah satu kunci diterimanya amal kita atau tidak. Min asbab amal, doa dikabul Allah sebabnya dari makanan. Ada orang sholat, ibadah, ngaji, tapi dia penuhin perutnya dengan makanan haram, lan takbalullah sholatah. Allah nggak terima sholatnya. Sumber penghasilan haram, Allah nggak terima. Bajunya yang dia kenakan haram, Allah nggak terima. Dari cara yang salah, Allah nggak terima. Begitu pula. Berapa banyak ada orang berdoa, tapi nggak dikabulin. Ternyata sebab tak terkabulnya doa, gara-gara makanan yang haram. Makanan yang salah. Doa nggak terkabul, ibadah bisa jadi tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanan ini juga yang mempengaruhi kita dalam beramal. Apakah kita menjadi orang yang rajin ataukah malas? Itu ternyata sumbernya juga dari makanan. Kata Nabi SAW dalam sebuah sabdanya kan, man akalal halal ata'at jawarihahu sya'a am aba. Barang siapa yang mengkonsumsi makanan yang halal, maka tubuhnya akan berbuat kebaikan, mau tidak mau. Tubuhnya akan tunduk, akan taat kepada Allah, mau tidak mau. Sumbernya dari makanan. Darah yang mengalir di tubuhnya dia memompa energi yang baik. Energi yang positif kalau sumbernya halal. Yang dimakan benar, halal. Memenuhi kriteria yang di bulan yang lalu kita juga membahaskan tentang halalan thayyiban. Kenapa disebut halal thayyib? Halal thayyib, thayyib bagus. Bukan sembarangan makanan. Nggak ada aturannya, makan apa aja suka. Enggak, tapi ada aturannya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, kambing aja 1 ekor begitu yang kita makan semua. Semua kan kambing nggak ada yang kebuang ya. Semua kemakan kecuali kotorannya aja. Semuanya yang ada di badannya kemakan. Tapi ternyata dari sekian itu yang paling disuka sama Nabi paha belakang. Beliau memilih yang terbaik. Sembarangan ya, masukin sesuatu ke dalam mulut. Ibaratnya, maaf, ayam. Ayam juga nggak kebuang, kecuali sipil kotorannya doang. Yang lain kemakan. Kepala sampai kaki dimakan. Tapi kalau kita mau bicara thayyib, bicara yang bagus, yang baik, yang mana tuh yang baik? Ya daging dong pasti. Kalau kamu tanya dokter, yang mana yang baik? Ya dadanya. Yang lainnya itu mengandung banyak lemak, bahasanya gitu. Ceker doyan, sayap doyan, kepala doyan, leher doyan. Nanti kita disuruh milih thayyib yang baik. Nah, apa aja tuh? Itu nanti baliknya ke kita. Kita yang bisa memilih, oh dari makanan yang boleh ini, yang thayyib yang mana. Itu yang dipilih. Kayak kamu dihidangin makanan di depan mata. Semuanya halal. Tapi yang harus kamu pilih, kan kunci dari halal setelahnya thayyib. Pilih yang thayyib. Mana nih dari sekian yang saya harus makan? Kiranya yang paling thayyib begitu. Dan itu mempengaruhi ibadah. Kalau kamu salah pilih, mempengaruhi kinerja. Ibaratnya orang yang makannya sehat, tubuhnya energetik. Makannya sembarangan, bisa jadi lemah fisik. Lemah fisiknya. Oh, ada. Nah, kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Waman akalal haram." Siapa yang makan haram? Berarti di sini entah pencariannya, entah makanannya memang yang haram, ataupun masuk kategori di situ syubhat, nggak ada kejelasannya apa dia benar halal ataupun tidak, nggak ada keterangan jelas, main makan-makan aja. Oh, gara-gara pegawainya, kita udah bahas ya kemarin, pegawainya pakai jilbab, oh berarti
masuk aja ke sana makan. Nggak begitu. Bukan begitu iniannya, pilihannya tolak ukur kita dalam memilih makanan, nggak gitu. Maka Nabi tegesin, siapa yang makan yang haram, asad jawarihahu sya'amaba, tubuhnya akan bermaksiat, mau tidak mau. Yang mengalir di tubuhnya, darah yang memompa di tubuhnya, mengantarkan dia pada apa? Mengantarkan dia pada maksiat. Bikin dia jadi malas ibadah. Begitu giliran waktunya sholat, ntar dulu. Itu dah. Kita kalau mau ngelihat makanan kita yang kemarin dimakan syubhat apa enggak, itu lihat aja di mana kualitas ibadah kita. Kalau tahu-tahu di situ ibadah mau mulai ratib atau mau wirid harian, berat banget terasa. Jangan-jangan ada makanan syubhat yang habis dimakan. Bisa jadi ada makanan haram, apalagi sampai kalau kita memutuskan untuk, aduh, ntar dulu deh, capek banget. Pengaruh itu. Dan di situ juga energi kita, fisik kita nggak baik auranya. Dari sumber makanan. Itulah kenapa di sini kita nemuin, masya Allah, pasal demi pasal tentang makanan luar biasa. Ngajarin sama kita banyak hal, bahwa ternyata makan itu bukan cuma soal ngenyangin perut, tapi makan di situ justru bisa menjadi sumber. Sumber apa? Sumbernya kita mendekat kepada Allah. Makan bisa menjadi sumbernya kita, bisa menjadi orang yang berkualitas. Makan bisa menjadi sumbernya kita dalam taat menjadi maksimal. Jadi tujuan makan bukan ngenyangin perut, tapi alasan makan itu adalah agar kita itu kuat di dalam melakukan taat. Itu kan tujuannya gitu. Kuat dalam melakukan taat. Tujuan utama dari makan itu. Bukan yang ngenyangin.